Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, teman-teman penggemar bonsai di Indonesia, saya ingin mengubah pot beserta media. Ini adalah bonsai rough ya, bonsai serut rough. Eh, saya memegang serut ini mulai dari awal, dari proses nol sampai menjadi bonsai jadi. Jadi pada hari ini proses penggantian pot pada bonsai serut rough ya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman penggemar bonsai di Indonesia yang tergabung di dalam komunitas muda seniman bonsai Indonesia Komsbi. Oke teman-teman, mari kita ikuti bagaimana prosesnya, bagaimana mengatur posisi di atas pot, karena ini sangat penting. Bagaimana kita dalam ikhtiar ini, bagaimana kita mendapatkan suatu angle atau pose yang pas untuk pot ini ya. Itu perlu penataan yang tepat dan pengaturan kontur-kontur dan bebatuan jikalau perlu ya, karena itu sangat penting. Yuk kita ikuti teman-teman. Oke teman-teman, barangnya sudah bertengger di atas pot ya, pot ceper. Dan ini teman-teman tips untuk memindahkan pohon serut di atas pot tanpa mempruning. Jadi kalau memindahkan serut ke atas pot tanpa pruning, tanpa dipruning, tanpa diambil semua daunnya, semua akar itu harus ikut, bahkan tanahnya pun juga harus ikut. Kalau tanah itu tidak ikut, jangan coba-coba ngangkat serut tanpa dipruning, jangan. Itu pasti akan berbahaya. Entah 5 hari ke belakang itu pasti akan terjadi perubahan di mana daunnya akan semakin meredup ya, meredup akhirnya mati. Itu serut. Jadi kalau khawatir dengan serut, mending dipruning dulu baru diangkat gitu ya. Oke, dan ini posisinya kurang tepat teman-teman karena baru diletakkan. Ini kurang agak sedikit diangkat di depan, baru diganjel dengan beberapa tanah ya. Di sana ada tanah, nanti diganjel dengan tanah. Bagaimana kemudian ukuran dan posisinya itu tepat, kanan kiri tepat gitu ya. Oke. Oke teman-teman, jadi dalam proses menempatkan batu ini juga bisa dimainkan memainkan ilusi. Jadi di bagian kontur, di bagian tataan tanah, tataan bebatuan dan lain sebagainya itu bisa memainkan ilusi kejauhan, ilusi kedekatan, ilusi kedalaman. Itu sangat penting di dalam proses pembuatan bonsai rough di atas pot ya. Jadi karena potnya ini relatif terbatas, sehingga perlu penataan bebatuan ya. Satu, untuk menciptakan ilusi, kemudian dua, menciptakan suatu keharmonisan dari beberapa elemen ya. Jadi elemen-elemen itu apa saja? Yang pertama ada skala, kemudian ada formasi, kemudian ada apical dominan. Jadi yang dimaksud apical dominan atau pohon yang lebih besar daripada batang yang lebih besar, maksudnya ya, batang yang lebih besar daripada batang-batang yang lain, itu harus lebih tinggi dan penempatannya bisa di depan ataupun di belakang, tergantung bagaimana zigzagnya beberapa percabangan yang ada ya. Ini yang dimaksud dengan apical dominan ya, ini apical dominan. Kemudian
daripada epikal dominan harus ada beberapa batang yang kemudian di zigzag ya, ditempatkan pada porsinya ya, sehingga nanti akan tercipta suatu keharmonisan ya, perpaduan, balance dan keseimbangan di antara beberapa batang yang ada. Nanti secara keseluruhan itu tercipta suatu keharmonisan secara keseluruhan ya. Jadi yang saya katakan tadi, elemen-elemen dalam membentuk suatu bonsai raft ya, dan tercipta suatu karya seni yang satu, yang pertama sangat alami, natural. Kemudian yang nomor dua, bagaimana kita menciptakan suatu keseluruhan dari objek yang ada. Keseluruhan dari objek yang ada ini menjadi satu kesatuan yang utuh, satu kesatuan yang harmonis ya, mulai dari penataan batang sampai pada penataan kontur ya. Ini penting dalam bonsai raft ya, baik itu raft maupun grouping. Sebetulnya konsepnya agak-agak sama ya, karena juga landscape juga sama ya, tetapi perlu memahami konsep gitu kan, memahami konsep. Jadi sebelum menyentuh barang ini, kita awalnya memiliki blueprint, mempunyai angan-angan ya, yang terekam di dalam memori kita. Saya ingin menciptakan suatu landscape misalnya, kira-kira landscape yang indah, yang harmonis ya, yang ada balance-nya, kemudian formasinya juga lengkap. Ini perlu perenungan ya, perlu ketelatenan dan sering-sering mencoba gitu kan. Jadi tahu teorinya, tahu prakteknya, itu pasti akan menciptakan suatu karya seni bonsai yang artistik dan karya seni bonsai yang cukup mewakili bonsai di alam. Oke teman-teman semua, hari ini saya mau meletakkan lumut ya. Lumut ini bagian terpenting di dalam penataan kontur. Oke teman-teman. Nah, ini pentingnya lumut. Nanti di bagian ini pasir hitam ya. Tapi tidak semuanya ini kemudian dikasih lumut, enggak. Ada sebagian yang tidak ya, untuk mempertegas ilusi mulai dari bebatuan dan penataan tanah. Oke. Jadi pada hari ini sudah selesai mulai dari penataan kontur, kemudian tahap pruning ini sudah di pruning ya. Kemudian penataan bebatuan sudah selesai. Saya mau meletakkan pasir bromo. Pasir bromo itu pasir hitam yang bisa diletakkan di bagian tataan di samping di samping tataan tanah ya, kontur tanah, kemudian bebatuan. Nah, pasirnya yang kayak ini teman-teman. Nah, ini pasir ya, ini pasir Malang, pasir Bromo ya. Nah, pasir Bromo ini memang sengaja saya beli, harganya 25.000 satu sak. Satu sak itu mungkin saknya segini ya, segini, itu full itu 25.000. Saya letakkan begini, letakkan di bagian sini ya. Oke, kayak gini. Ini hampir merata ya dengan ininya. Memang terkesan jauh lebih cantik ya kalau dikasih pasir hitam ini teman-teman. Baik teman-teman, sudah selesai ya. Saya sering kali mengatakan dan menyampaikan kepada teman-teman dua hal yang harus diperhatikan untuk bisa mendesain bonsai. Yang pertama teori ya, teori dasar ya, teori dan semuanya dipelajari lah, diketahui lah seperti apa teorinya. Kemudian praktik di lapangan. Nah, ini dua ini kalau kita semua ya, saya pribadi karena saya sudah melintang dalam urusan dunia perbonsaian,
memahami teorinya iya, prakteknya iya, harus banyak praktek. Harus. Kalau semakin banyak jam terbang dalam menyelesaikan beberapa bahan bonsai, itu pasti nanti akan tahu sendiri. Nah, saya seringkali mengatakan bahwa, dan saya sendiri menggunakan pendekatan fisiologi dan morfologi tanaman. Fisiologi dan morfologi tanaman ini salah satu pendekatan kita dalam menciptakan suatu karya seni bonsai untuk membedah bahan-bahan itu semua, baik yang beda jenis maupun yang sama jenisnya, semuanya itu digunakan. Tetap menggunakan pendekatan fisiologi dan morfologi tanaman. Saya sering kali saya katakan, itu ada di dalam sub-sub pembahasan di dalam ilmu botani. Jadi ilmu botani itu ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, tentang habitat-habitat, tentang spesies-spesies, tentang identitas dari setiap jenis pohon. Ya, sehingga kita pada akhirnya dengan sendirinya kita akan mengetahui karakter-karakter di setiap jenis pohon. Setiap jenis pohon memiliki karakter yang berbeda-beda dan tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama. Seperti halnya serut. Serut memiliki keunikan tersendiri, memiliki karakter tersendiri, memiliki identitas tersendiri. Di mana seringkali serut ini dikatakan suatu bahan, suatu pohon yang sangat menantang. Karena serut ini di alam itu biasanya hidup di suatu gumpalan tanah. Kemudian kita tidak mengetahui seperti apa batang utamanya di dalam karena tertimbun tanah. Kemudian batangnya itu mengalir kemana saja. Hanya saja di permukaan tanah itu tumbuh percabangan kecil-kecil ya, banyak sekali. Itu dianggap oleh orang lain ya itu kecil, tetapi belum pernah menggali sampai batang utamanya berhasil diambil. Nah, ternyata di dalam itu sangat luar biasa, teman-teman. Ada ya batang utamanya kecil, tetapi batang kedua, batang ketiga jauh lebih besar dari batang utamanya. Ini kan sesuatu yang unik, sesuatu yang menantang. Bagaimana caranya kita menangani karakter dari serut yang menantang ini. Nah, ini perlu pengalaman di lapangan, perlu pemahaman teori untuk bagaimana kita bisa menciptakan suatu karya seni bonsai yang yang romantis, kemudian yang harmonis, yang natural, kayak gitu. Jadi hal apa yang kemudian ingin sampaikan dalam suatu karya seni bonsai itu lewat suatu pohon ini. Ya, jadi jangan hilangkan identitasnya, jangan hilangkan karakternya. Seperti halnya begini. Kalau Robert Stephen itu menulis tentang pohon beringin ya, jenis beringin, apakah indah ketika bonsai beringin itu didesain dengan gaya terjun bebas dengan alasan kejatuhan Orde Baru. Apakah itu indah? Belum tentu indah, ya kan? Kenapa? Karena sudah menghilangkan karakter ataupun identitas dari beringin. Di mana beringin ini hidupnya ya ke atas dengan cengkeraman kaki yang lengkap, kemudian rimbun ke atas dan sebagainya. Kemudian oleh orang-orang ya itu didesain ke bawah dan sebagainya. Ini kan kemudian identitas dan karakter dari beringin itu sendiri hilang. Nah, ini yang sebenarnya hindari. Karena kalau didesain seperti itu ke bawah terjun bebas, lalu apa yang ingin kita sampaikan di dalam suatu karya seni bonsai itu? Peristiwa apa yang kemudian ingin disampaikan? Karena di alam itu tidak ada yang seperti itu, gitu kan? Hanya sebagian yang hidup di pinggir sungai itu tidak se ekstrim itu kalau beringin. Beda dengan serut, beda dengan sancang, beda dengan asam, kemudian beda dengan jenis-jenis lainnya ya, seperti sisir, seperti jeruk, hokianti dan sebagainya beda. Jadi penanganannya berbeda. Oke, ini sudah selesai teman-teman, gaya rough, dan saya sampaikan kepada teman-teman, selamat berkarya, selamat terus memotivasi terutama para pemuda. Ajari para pemuda untuk terus membudidaya. Oke, salam seni bonsai Indonesia, Komsbi, Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia, Spirit Black Wires.